Saudara-saudara, pernahkah kita mengalami keadaan ketika kita mendidik seseorang, memberitahu seseorang atau memberitahu anak kita, justru yang terjadi adalah orang yang diberitahu atau mungkin anak kita yang kita nasihati setiap hari nggak melakukan seperti apa yang kita perintahkan atau kita berikan nasihat kepada mereka. Ada orang tua yang pada akhirnya merasa stres dan bingung. Bahkan mungkin dalam keluarga Kristen mereka juga bingung harus konsultasi kemana lagi. Orang-orang yang mungkin yang mampu ya udah datang ke psikolog, nggak terjadi apa-apa juga, anak malah semakin ngawur gitu kan. Sudah berdoa sih, sudah puasa, tetapi tetap aja begitu. Nah, apa yang salah dengan keadaan seperti ini? Kalau kita lihat di dunia luar juga, di luar dunia kekristenan, bahkan pergaulan-pergaulan sekarang mengerikan. Orang lebih cenderung mendengar kata teman ketimbang mendengar kata ayah dan ibu mereka yang ada di rumah. Berkali-kali mungkin ibaratnya mulut kita udah bebusah, mereka tetap aja mendengarkan nasihat dari teman ketimbang ayah dan ibu. Jadi pertanyaan besar buat kita tentunya bagi umat Kristiani, bagi kita orang percaya, apa yang salah ya? Nah, hari ini firman Tuhan memberikan satu penjelasan yang tepat bagi kehidupan kita. Mari sama-sama kita membaca dalam surat 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 16 dan 17. Saya percaya kalau saudara gemar membaca Alkitab, tentu ayat-ayat ini tidak asing bagi kita. Demikian katanya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Tentu dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya planning, Tuhan punya masa depan bagi setiap kita adalah sesuatu yang baik bagi hidup kita. Namun dalam kenyataannya seperti saya bilang tadi, ada banyak kengawuran yang seringkali tanpa kita ajari itu tertular bagi anak-anak kita, tertular bagi generasi yang ada di masa ini. Pertanyaannya bagaimana supaya mereka mengalami perubahan? Nggak ada cara lain, saudara. Kenalkan mereka, perdengarkan mereka kepada firman Tuhan yang hidup. Firman Allah yang hidup ini yang akan mengajar mereka. Pertama, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Kita seringkali lupa, justru formulanya ada di tangan kita, nggak jauh. Ini firman yang berkuasa itu. Kita hanya memperdengarkan kepada mereka, mengajarkannya berulang-ulang. Mau anak kita mau bosan atau enggak bosan, saya percaya setiap kebenaran yang disampaikan berulang-ulang itu akan bagaikan benih yang jatuh di dalam tanah. Bukan masalahnya kita seringkali begini, berpikir bahwa apa yang kita tabur hari ini langsung berbuah lebat, enggak mungkin. Ada masa dan waktu di mana sebuah pohon yang akan menghasilkan buah itu butuh rentan waktu yang cukup lama. Makanya jangan pernah bosan untuk mendidik anak-anak kita, generasi kita. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan untuk perdengarkan firman, ayo bersaksi, ayo beritakan firman Tuhan berkali-kali, berulang-ulang kepada mereka. Maka saya percaya kuasa firman satu ketika akan menembus hati dan pikiran mereka. Mereka akan mengalami perubahan. Saudara akan mengalami kesaksian, mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang mungkin gak akan pernah bisa berubah. Tapi satu ketika firman itu tepat waktunya, mereka akan mengalami perubahan total. Saya percaya firman dan kuasa firman yang disertai dengan doa, yang disertai dengan urapan Roh Kudus akan menempati porsi di hati masing-masing kita dan mengubahkan kita. Karena firman itu pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Makanya waktu kita menyampaikan kebenaran ini, jangan pernah bosan untuk menyampaikannya berulang-ulang. Saya percaya firman itu akan berkuasa menjadikan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita, dan anak-anak kita akan berubah, generasi kita akan berubah. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pengabar-pengabar Injil Tuhan dengan berani.
Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran ini Tuhan. Kami seringkali lupa dan anggap remeh mungkin bahwa senjata yang kami punya ada di tangan kami, yaitu firman Tuhan yang dahsyat, yang bisa mengubahkan karakter seseorang. Ada banyak kali mungkin nasihat kami gak mau didengar oleh anak-anak kami Tuhan. Anak-anak kami mungkin berkata, udah cukup. Kami udah tahu, kami udah bosan mendengarkan nasihat itu. Tuhan ampuni kami. Biarlah kami punya kerinduan untuk selalu membaca firman-Mu tiap-tiap hari. Karena di saat kami membaca kebenaran firman-Mu yang ada di dalam Alkitab ini, sesungguhnya firman-Mu juga membaca hidup kami. Bersihkan bagian-bagian yang kotor dalam hidup kami Tuhan, supaya kami menjadi teladan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi berkat bagi kaum keluarga kami, anak-anak kami, generasi ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.